Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 31 Oktober tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pagi hari ini di acara Jumat Berkah Taman Permata Indah LT 20. Kegiatan ini bertujuan sebagai meningkatkan dan mempererat silaturahmi antar sesama warga di lingkungan RT 20 dan RT sekitar RT 20. Semoga kegiatan ini mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para donatur, para tim Jumat Berkah, para relawan. Semoga
amal kita menjadi lapang pahala di dunia dan di akhirat. Kemudian dari saya selanjutnya kita akan langsung doa Pak ya, langsung doa dipimpin oleh Bapak Muhammad bin Musmoko. Terima kasih, alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan diberkati oleh Allah dan diridhai sehingga bisa istiqomah dalam kebaikan, memberikan makan gratis atau kegiatan-kegiatan amal yang lain. Kita doakan semoga yang sakit termasuk Bapak Profesor Priyono yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah dan penyakitnya, yang punya urusan diperlancar urusannya, kemudian kita semua keluarga kita bahagia, sejahtera, anak-anak yang soleh, soleha, cerdas dan sehat. Mari kita berdoa. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan wafi'i ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bis-salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Video pembelajaran. Ada orang yang gak senang sama kita, ada orang yang benci sama kita, ada orang yang mengecewakan kita. Sesuatu hal yang sangat wajar. Kita hanya perlu untuk terus-terusan belajar agar jangan kita yang nyakitin orang, jangan kita yang benci orang, jangan kita yang mengecewakan orang, jangan kita yang berbuat salah pada orang, jangan kita yang fitnah orang, jangan kita yang ngomongin orang, jangan kita yang nyakiti siapapun. Kalau kita digitukan gak apa-apa, wajar aja. Imam Syafi'i dalam ucapannya yang lain mengatakan, ridhon nas ghayah la tudrak. Dicintai semua orang, disenangi semua orang adalah cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Kalau kamu punya cita-cita dicintai semua orang, nah itu kata Imam Syafi'i mustahil tercapai. Ada yang seneng, pasti ada yang gak seneng. Ada yang sayang, pasti ada yang benci. Kewajaran sebagai manusia, keniscayaan sebagai seorang manusia. Jadi kalau saya dibilang ustazah, ada yang gak seneng sama ustazah, oh alhamdulillah. Kok gitu ustazah? Wajar kan? Berarti saya normal. Sebagai seorang manusia, ada yang seneng, pasti ada juga yang gak seneng. Bu, ama matahari itu loh, orang tuh kalau mau nyari sisi negatifnya ketemu aja. Cahayanya bikin silau mata, kan begitu. Padahal matahari segitu besar manfaatnya. Yang nggak seneng mah nggak seneng aja, betul nggak? Ama bulan, segitu indahnya purnama di langit di malam 15. Yang nggak seneng mah nggak seneng aja bu.
akan bilang gitu kan, cahayanya nggak cukup terang buat menyinari. Nah tuh, orang tuh kalau mau nyari sisi negatif terhadap segala sesuatu, mau nyari sisi negatif dari diri setiap orang, ketemu aja pasti. Jadi ya nggak apa-apa kalau ada orang yang nggak seneng sama kita, nggak suka sama kita, nggak cocok sama kepribadian kita, nggak apa-apa. Sebuah kewajaran, sebuah keniscayaan. Ada orang yang bahkan menyakiti kita, ada orang yang membolimi kita, nggak apa-apa. Sekali lagi, hidup memang tidak pernah ideal buat siapapun. Kita hanya perlu satu, jangan kita yang berbuat zalim, berbuat menyakiti orang lain, berbuat hal-hal yang membuat orang lain tidak nyaman, mengecewakan orang lain, bikin orang lain susah. Jangan kita yang berbuat itu. Itu satu. Sama yang kedua, kalau ada orang berbuat salah kepada kita, maafkan. Bu, Nabi nggak pernah bikin salah sama orang, nggak pernah. Bahkan kepada yang menyakiti beliau sekalipun, nggak pernah. Nabi tuh nggak pernah ngomong kasar sama orang, nggak pernah ngomong kotor sama orang, nggak pernah menghina orang, nggak pernah mengatakan atau berbuat sesuatu yang menyakiti orang, nggak pernah. Tapi kalau kamu tanya, pernahkah Nabi digituin orang lain? Pernah. Sering. Kita, kalau kita diperlakukan buruk oleh orang lain, kita dikasarin orang, dihina orang. Bu, Dek, kalau ada yang ngomong kasar sama kita, kayaknya sebelum kamu sakit hati, sebelum kamu merasa begitu terzolimi gitu, kayaknya perlu mikir lagi deh, perlu ngaca. Jangan-jangan ini adalah akibat dari perbuatan saya sendiri di masa lalu. Kalau Nabi dan para nabi-nabi yang lain, demikian pula dengan para wali, ketika dibenci orang, disakiti orang, diperlakukan zalim oleh orang lain, itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupan mereka untuk menaikkan derajat mereka di sisi Allah. Para nabi, para wali, ketika disakiti, dizolimi, diperlakukan buruk apapun, itu adalah karena Allah hendak menguji mereka. Mau lihat, nih para nabiku nih, keren-keren nih, dizolimin kayak apapun mereka tetap sabar, mereka tetap syukur, mereka tetap jadi hamba Allah yang soleh. Tapi kalau kita nih, kalau lagi dizolimin orang, itu seringkali adalah merupakan cara Allah membalas perlakuan kita di masa lalu. Kita kan sering banget nih, kalau ada orang yang menzolimi kita gitu, nyakitin hati kita, kita suka kayak begini, biarin, ntar juga dibales sama Allah. Karma itu nyata, bukan gitu? Saya sih nggak mau bales, ada orang nyakitin saya sih nggak mau bales, kata seorang ibu nih, saya sih nggak mau bales, biarin aja biar Allah yang maha membalas.
Bu, saya kasih tahu ya. Kalau kamu yakin sama pembalasan Allah di dunia sebelum akhirat, mestinya kamu berpikir bahwa bisa jadi kamu didolimin sekarang adalah balasan atas kedoliman kamu di masa lalu. Iya kan? Kamu pikir dia nih berbuat jahat sama saya, ntar dibalas sama Allah. Iya, mungkin benar. Tapi bisa jadi juga nih, yang sekarang kan kamu didolimin, bisa jadi ini adalah balasan Allah atas kezoliman kamu di masa lalu. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Video pembelajaran. Pernah kebayang nggak kalau di tahun 2030 nanti dunia benar-benar mengalami krisis besar-besaran? Bayangin deh, krisis itu bisa bikin beberapa aset yang hari ini kita anggap berharga justru ambruk dan nilainya jatuh bebas. Nah, di video ini kita bakal ngebahas 5 aset yang paling rawan hancur kalau krisis 2030 benar-benar datang. Jadi siap-siap ya. Karena bisa jadi aset yang kamu pegang sekarang masuk ke dalam daftar ini. Sekilas mungkin kedengarannya menakutkan, tapi justru disinilah pentingnya kita tahu lebih awal. Dengan begitu, kita bisa lebih siap, lebih bijak, dan nggak gampang panik kalau memang situasi krisis itu beneran terjadi. Banyak orang di luar sana yang menganggap krisis itu cuma isu, atau sesuatu yang jauh banget dari kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita belajar dari sejarah, krisis finansial dan ekonomi itu selalu datang silih berganti. Ingat krisis 1998 di Indonesia? Atau krisis global 2008? Nah, yang namanya krisis itu selalu punya dampak besar, apalagi buat orang-orang yang nggak siap. Tapi tenang aja, kita nggak bakal bahas dengan cara yang bikin kepala pusing. Justru saya pengen ngobrol santai, biar gampang dipahami, seolah kita lagi duduk bareng sambil ngopi. Nah, sebelum kita masuk ke daftar aset yang rawan hancur di krisis 2030 nanti, ada baiknya kita sepakat dulu. Krisis itu bukan berarti dunia kiamat, tapi lebih ke masa penuh perubahan. Dan dalam setiap perubahan selalu ada yang kalah, tapi juga ada yang menang. Tinggal gimana kita menempatkan diri, apakah jadi bagian yang kalah atau justru bisa bertahan, bahkan mungkin berkembang. Nah, jadi di sini saya bakal urutin 5 aset yang berpotensi paling terpukul kalau krisis benar-benar datang. Kita akan bahas dari mulai yang paling sering dianggap aman, tapi ternyata bisa juga rapuh, sampai ke aset yang mungkin nggak banyak orang sangka. Siap? Yuk, kita mulai dari aset pertama yang bisa aja nilainya jatuh kalau krisis 2030 benar-benar terjadi. Jangan kemana-mana, karena yang nomor 1 ini bisa jadi bikin kamu kaget. Oke, sekarang kita mulai masuk ke aset pertama yang paling berisiko hancur kalau krisis 2030 nanti benar-benar kejadian. Yang pertama adalah properti mewah. Banyak orang mikir kalau investasi rumah, apartemen, atau tanah itu selalu aman dan nggak mungkin rugi. Padahal kenyataannya, kalau krisis besar terjadi, justru aset properti mewah ini bisa jadi yang paling cepat anjlok nilainya. Kenapa? Karena di masa krisis, orang-orang lebih fokus pada kebutuhan pokok daripada gaya hidup. Bayangin deh, siapa yang mau beli apartemen mahal atau villa mewah di tengah situasi keuangan yang lagi ketat? Akhirnya, pasar properti mewah bisa lesu, harga jualnya turun, bahkan bisa mangkrak tanpa ada yang minat. Sejarah pun udah nunjukin hal ini. Di krisis 2008, banyak properti di Amerika yang nilainya langsung jatuh dan butuh waktu lama buat pulih. Lalu, kita lanjut ke aset kedua, yaitu saham perusahaan besar yang kurang adaptif. Nah, mungkin terdengar aneh ya, karena biasanya saham perusahaan besar dianggap lebih stabil. Tapi justru di masa krisis, perusahaan yang nggak bisa adaptasi dengan perubahan ekonomi bisa tumbang dengan cepat. Misalnya, perusahaan yang terlalu bergantung pada satu sektor tertentu atau yang boros dalam pengelolaan keuangan. Kalau mereka nggak bisa berinovasi, nilai sahamnya bisa ambruk. Coba inget-inget deh, berapa banyak perusahaan raksasa yang dulu sempat berjaya,
tapi sekarang namanya bahkan jarang kedengeran lagi. Nah, hal ini bisa kejadian lagi kalau di 2030 nanti krisis global benar-benar melanda. Bedanya sama properti, kalau saham nilainya bisa jatuh lebih cepat, bahkan dalam hitungan jam atau hari, apalagi di era digital kayak sekarang. Investor yang panik bisa langsung jualan besar-besaran, dan itu bikin harga saham semakin gak karuan. Jadi jangan kaget kalau ada perusahaan besar yang sekarang kelihatan kuat, bisa aja jadi salah satu korban kalau mereka nggak siap hadapi badai ekonomi. Jadi, dua aset pertama yang rawan hancur saat krisis 2030 adalah properti mewah dan saham perusahaan besar yang kurang adaptif. Tapi, masih ada 3 lagi yang nggak kalah penting buat kita bahas. Dan yang berikutnya ini justru sering dianggap aset paling aman. Beneran aman nggak ya? Sekarang kita masuk ke aset ketiga yang sering banget dianggap aman, yaitu emas dan logam mulia. Nah, mungkin banyak dari kamu yang mikir, loh, bukannya emas justru jadi aset lindung nilai saat krisis? Memang betul, emas itu sering dianggap safe haven, tapi bukan berarti harganya selalu stabil naik tanpa risiko. Di kondisi krisis besar, terutama kalau krisis itu melibatkan gejolak geopolitik atau perubahan besar di pasar global, harga emas bisa sangat fluktuatif. Artinya, bisa naik tinggi, tapi juga bisa jatuh drastis dalam waktu singkat. Kita bisa lihat dari sejarah, harga emas pernah juga mengalami penurunan tajam setelah periode kenaikan. Jadi, meskipun emas sering jadi pilihan aman, tetap ada risiko besar kalau kita terlalu menaruh harapan pada satu jenis aset aja. Apalagi kalau krisis 2030 nanti membawa pola baru dalam sistem keuangan global, emas mungkin nggak sekuat yang kita bayangkan. Lanjut ke aset keempat, yaitu mata uang fiat atau uang kertas. Nah, ini yang paling dekat sama kehidupan sehari-hari. Kita terbiasa menganggap uang kertas yang kita pegang itu stabil, tapi faktanya, di masa krisis besar, nilai mata uang bisa jatuh bebas. Contohnya udah banyak, dari krisis Venezuela sampai Zimbabwe, bahkan Indonesia sendiri pernah ngalamin di tahun 1998, inflasi tinggi, bahkan hiperinflasi, bisa bikin uang kertas jadi hampir nggak ada nilainya. Kalau krisis 2030 nanti benar-benar parah, bukan nggak mungkin beberapa mata uang besar dunia juga bisa terguncang? Dan kalau itu terjadi, otomatis daya beli masyarakat bakal jeblok. Bayangin aja, uang ratusan ribu mungkin cuma cukup buat beli kebutuhan yang sangat sedikit. Nah, disinilah bahayanya terlalu percaya kalau uang kertas selalu aman. Jadi, di bagian ini kita udah bahas emas dan mata uang fiat. Dua-duanya punya kelemahan masing-masing kalau krisis benar-benar datang. Tapi tenang, masih ada satu aset terakhir yang menurut saya paling sering disalahpahami orang. Dan ini bisa jadi pelajaran penting supaya kita nggak salah langkah. Nah, sekarang kita sampai di aset kelima yang sering banget dianggap sebagai jalan ninja di era digital, yaitu aset kripto. Banyak orang yang percaya kripto adalah masa depan keuangan, dan memang ada benernya. Tapi di sisi lain, kripto juga punya risiko yang sangat besar, terutama kalau kita bicara soal krisis global. Pasar kripto itu terkenal sangat volatil, naik turunnya bisa gila-gilaan. Dalam kondisi normal aja harganya bisa melonjak atau anjlok dalam sehari, apalagi kalau dunia benar-benar dilanda krisis 2030 nanti. Selain itu, regulasi juga jadi faktor besar. Kalau negara-negara besar mulai memperketat aturan, aset kripto bisa kehilangan kepercayaan dari sebagian investor. Bahkan, bukan nggak mungkin ada beberapa koin atau token yang benar-benar hilang nilainya. Jadi, meskipun kripto punya potensi besar, kita tetap harus waspada dan nggak asal taruh semua modal di sana. Nah, sekarang kita sudah bahas kelima aset yang berisiko hancur kalau krisis 2030 benar-benar terjadi. Mulai dari properti mewah, saham perusahaan besar yang kurang adaptif, emas dan logam mulia, mata uang fiat, sampai aset kripto. Semua punya kelemahan masing-masing dan intinya adalah jangan pernah terlalu percaya pada satu jenis aset aja. Diversifikasi dan kesiapan mental itu jauh lebih penting. Krisis memang terdengar menakutkan, tapi sebenarnya
krisis juga bisa jadi peluang besar kalau kita siap. Ingat, setiap perubahan selalu membuka jalan baru. Orang yang mampu melihat peluang di tengah kesulitan, biasanya justru bisa bangkit lebih kuat dibanding sebelumnya. Jadi, daripada takut berlebihan, lebih baik kita belajar, persiapkan diri, dan tetap fleksibel menghadapi perubahan. Pesan akhirnya sederhana. Jangan cuma fokus pada apa yang akan hancur, tapi juga pikirkan apa yang bisa kita bangun setelah krisis itu datang. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, maka krisis bukan lagi jadi akhir, melainkan awal dari kehidupan yang lebih baik. Jadi, siap nggak siap, mari kita sambut masa depan dengan hati-hati, tapi juga dengan penuh harapan. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Saya kadang-kadang ya ada ibu-ibu tiba-tiba nitip gitu ya, sedikit ya Ustazah. Saya selalu bilang nggak ada yang sedikit di mata Allah, tidak ada yang sedikit di mata Allah. Cerita ulama, ada seorang ulama sedang bangun masjid ya, kemudian pas siangnya ada orang datang satu bawa batu gitu loh Bu, tolong ya saya mau ikut untuk bangun masjid. Nah malamnya dia mimpi, orang yang bangun masjid ini mimpi melihat 2 istana. Lah ini kaget, dia bilang satunya buat siapa gitu. Beda, yang satu kan buat aku yang bangun masjid gitu loh. Itu yang satu buat yang nitip batu tadi gitu. Jadi jangan pernah rasa ibu kalau mau bantu tuh cuman segini, cuman segitu. Itu setan Bu. Saya sering dulu ya kalau saya mau bantu, mau apa, mau ngasih tetangga gitu, kadang-kadang saya bilang alah cuman segini malu saya gitu loh. Itu kata suami saya selalu bilang tuh setan Bu ya kayak gitu. Dan jangan salah, setan godanya bukan cuma bilang sedikit saja Bu. Kadang-kadang kita mau kondangan, kita mau ngasih segitu, udah gitu nggak pantas deh, tambahin deh gitu. Pernah gitu?
Itu juga setan juga tuh, Bu. Maksudnya bagaimana? Boleh jadi kadang kita nambahin itu, tapi nambahinnya bukan karena Allah, nambahinnya karena sungkan. Tapi yang sering tadi gitu, yang sedikit itu kita nggak jadi, gara-gara itu kita jadi nggak jadi berinfak. Jangan sampai, maksud saya gitu, jangan sampai nggak ada. Mulai dulu sedikit dulu, nggak apa-apa. Mulai 1.000 dulu, 2.000 dulu, 5.000 dulu, tapi setiap hari. Sekarang caranya udah canggih. Saya dikasih tahu sama anak saya, ada udah caranya. Setelahnya kita depositkan, nanti setiap hari terdebit. Nah, kita mau bikin begitu juga nanti. Jadi ibu-ibu kalau khawatir tidak bisa tiap hari gitu loh, khawatir lupa, ya bisa dititipkan. Nanti kita yang istilahnya melakukan motong setiap harinya, seperti itu. Akhlak terpuji bagaimana? Hatinya lapang memaafkan. Lisannya bisa membahagiakan. Kenapa? Karena idkhalus surur, membahagiakan orang lain itu bagian dari sedekah gitu. Tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Itu akhlak terpuji. Jadi kalau kita senyum kepada saudara kita itu sedekah. Tapi jangan sendirian ya. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Dan ini akhlak yang mulia. Dia bersedekah tidak memandang apakah dia lagi kaya atau miskin, dia lagi sehat atau sakit, dia lagi lapang ataupun lagi sempit. Intinya setiap ada panggilan sedekah dia selalu bersedekah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak pernah melewatkan satu hari kecuali beliau bersedekah, walaupun hanya sepotong roti ataupun kue. Dan subhanallah selalu saja Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim menghilangkan perasaan pelit dengan cara melatih diri terbiasa mengeluarkan yang terbaik. Beliau pernah menerima 10.000 dirham habis dibagi-bagikan. Kebesokan atau keesokan harinya Abdullah bin Umar ingin memberikan makan untanya, dia tidak punya duit, lalu dia pinjam sama orang 1 dirham. Saking gemarnya dengan sedekah. Seorang pria tanpa sengaja menjatuhkan sejumlah uang ke tanah saat sedang mengeluarkan ponselnya. Di belakangnya datang seorang pria lain bersama anaknya. Anak itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, ada uang tergeletak di tanah." Sang ayah berkata kepada anaknya, "Ambil uang itu." Anak itu mengambil uang tersebut lalu langsung menghampiri pria tadi sambil bertanya, "Apakah ini uang Anda?" Pria itu yang sedang sibuk menelepon memberi isyarat agar anak itu diam. Begitu ia selesai menelepon, ia bertanya, "Ya, ada apa?" Anak itu menjawab, "Saya menemukan uang ini dan saya pikir ini milik Anda." Pria itu memeriksa saku setelah menerima uang itu dan berkata, "Ya, ini benar-benar milikku." Ia berterima kasih kepada anak jujur itu. Saat anak itu hendak pergi, pria tersebut memanggilnya kembali, memberinya uang dan berkata, "Ini hadiah untuk kejujuranmu." Anak itu menjawab, "Terima kasih, tetapi saya tidak bisa menerima uang ini dari Anda karena saya hanya melakukan kewajiban saya." Sebenarnya ayah dan anak itu datang ke hotel untuk makan. Di dalam seorang pelayan datang kepada mereka dan menunjukkan menu. Anak jujur itu memesan makanan sesuai pilihannya. Ayahnya yang miskin dengan sopan berkata kepada pelayan, "Tolong bawakan apapun yang dipesan anak saya." Pelayan itu mencatat pesanan dan tak lama kemudian membawakan makanan. Sang ayah berkata kepada anaknya, "Ayo, mulai makan." Anak itu menjawab, "Ayah juga harus makan." Setelah terdiam sejenak, ayah miskin itu berkata, "Ayah ada urusan di luar, kamu habiskan makanannya, nanti ayah kembali." Namun anak itu bersikeras, "Ayah harus makan bersama saya sekarang juga." Ayah miskin itu melihat sekeliling, tenggelam dalam pikiran karena ia hanya punya sedikit uang. Kemudian ia menatap pelayan itu dan berkata kepada anaknya, "Duduklah di sini, ayah akan bicara dengan dia." Ia mendekati pelayan dan menjelaskan, "Sebenarnya anak saya bersikeras agar saya juga makan bersamanya. Makanan yang tadi mau saya kembalikan. Kalau bisa izinkan saya membayarnya besok, saya akan sangat berterima kasih. Saya berjanji akan membayar besok." Sementara itu pria yang tadi uangnya dikembalikan sedang berbicara dengan si anak, "Nak, tidak baik bicara begitu pada ayahmu." Di sisi lain ayah miskin itu terus memohon pada pelayan, "Tolong setujui." Tolong pria itu terus menasihati anak, "Nak, bersikap boros itu tidak baik. Ayahmu tidak punya cukup uang untuk membelikanmu makanan mahal sekaligus makan sendiri." Pelayan yang berhati baik itu akhirnya setuju dan berkata kepada ayah miskin, "Baiklah, tidak apa-apa. Anda bisa membayarnya besok." Mendengar ini, ayah miskin itu berterima kasih dan berjalan kembali ke anaknya. Anak itu lalu berkata kepada pria tadi, "Ayah saya selalu memberi saya makan. Tapi karena ia tidak punya uang, ia sering menahan lapar sendiri. Itulah sebabnya saya bersikeras agar ia juga makan bersama saya." Pria itu merasa sedih melihat penderitaan dan kemiskinan anak dan ayahnya. Tak lama kemudian, ayah si anak kembali dan bertanya kepada pria itu, "Apakah semua
semuanya baik-baik saja?" Pria itu menjawab, "Ya, semuanya baik-baik saja. Melihat kejujuran anakmu, saya memutuskan untuk memberimu posisi bagus di kantor saya." Ia menyerahkan sejumlah uang kepada pria miskin itu dan berkata, "Ini uang muka gaji pertamamu." Lalu ia memanggil pelayan dan memberikan uang sambil berkata, "Ini untuk makanan mereka. Jangan kenakan biaya pada mereka karena pria ini sekarang bekerja di kantor saya dan hari ini saya memberinya jamuan khusus." Mendengar ini, ayah miskin itu berterima kasih kepada pria tersebut. Benar apa yang dikatakan orang, kejujuran adalah kebijakan terbaik. Orang dengki itu akan kelihatan di wajahnya. Wajahnya mesti tidak enak dilihat. Selalu muram, selalu mengkerut. Jadi mencurang terus. Diajak ngomong juga tidak enak. Kalau kamu punya teman semacam itu, jangan-jangan ada kedengkian dalam dirinya. Kalau kamu ngobrol sama seseorang kok nyebeli banget, nonton wajah itu perutmu mules. Gini ya orang ini, itu mungkin jangan-jangan ada kedengkian. Katanya Hamka, wajahnya kerut selalu, ndak senyum, susah sekali senyum pada siapapun. Oh itu biasanya ya dalam hatinya ada kedengkian-kedengkian. Padahal ajarannya Rasulullah kan umat Islam itu disunahkan senyum kemana-mana, senyum pada siapapun senyum. Saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%? Enggak kan? Saya kemarin dengerin podcastnya bapaknya si Mika, ya bapaknya. Jadi dia cerita gini, saya dikirimin video sama istri saya, kata istrinya tuh anaknya ini udah ngomong udah 3-4 kali gitu loh. Suruh jual mobilnya, apa nama mobilnya saya nggak tahu, pokoknya bagus deh. Yang beli siapa Bud? Ustaz Khalid Bu, yang beli 400 juta. Setelah laku itu akadnya 400 juta, ada lagi orang yang nawar 500, ada yang lagi yang nawar 700 juta buat Palestina. Jual tuh mobil, katanya anak 4 tahun. Buat apa gitu loh, uangnya buat orang Palestina gitu. Viral tuh Bu. Nah, yang saya menariknya si bapaknya ini pas diwawancarai, ditanya gitu, salah satu pertanyaannya, emang gak ada rasa sayang, eman gitu loh? Kalau itu enggak, dia bilang. Kenapa? Karena saya udah membuktikan bolak-balik bahwa sedekah itu enggak bikin saya jadi miskin gitu loh. Nah, dia cerita, saya ini dulu orang miskin, ya, lagi mahasiswa, gak punya apa-apa. Saya nanya sama guru saya, nyeritain kesusahan hidupnya. Nah, kata gurunya gini, mau nggak kamu mengamalkan saya kasih 1 amalan? Apa? Sedekah 1 hari 1.000, bilangnya gitu. Ini saya nggak bikin-bikin loh, cocok dengan program kita nih. Dan dia bilang itu saya amalkan sejak dulu saya susah gitu loh, sejak dia mahasiswa itu saya amalkan dan saya sudah membuktikan bolak-balik sekarang jadi pengusaha besar gitu Bu. Saya udah sampaikan nasihat ini buat anak saya tercinta 2 orang di sini Bu. Dan saya pesan ibu-ibu ceritakan ini juga buat anaknya ya, buat diri kita juga gitu loh. Dia sudah yakin banget, katanya dia punya 3 anak itu juga sudah biasa sekali sedekah ya. Dan mereka katanya tuh gak nabungnya itu sedekah, katanya gitu Bu, udah sampai ekstrim begitu. Jadi gak punya celengan yang untuk nabung, ada celengan di rumah tapi celengan yang untuk sedekah. Wallahualam bishawab, mudah-mudahan kita bisa ngikuti. Yang pertama alasannya katanya tidak percaya uang sedekah tersebut benar-benar sampai pada yang membutuhkan. Oleh karena itu, kalau Anda tidak yakin, langsung berikan kepada siapa Anda niatkan. Itu lebih aman. Langsung? Langsung. Kenapa? Apa yang dia omongin seringkali. Peribahasa mengatakan, kalau omongan sepatah jadi 10 patah. Kalau duit 10 juta tinggal 1 juta. Kenapa? Kebanyakan dipotong. Makanya kalau kita niat kasih seseorang, langsung ke orang yang bersangkutan. Omongan mas 1 kalimat jadi 10 kalimat. Betul, ya? Itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah yang kita berikan kembali kepada kita. Apa saja manfaat sedekah? As-shadaqatu tamna'u mitatsu, bahwa dengan sedekah akan mencegah kita dari kematian yang buruk. Dalam dalil lain, az-zillu yaumal qiyamah as-shadaqah, yang menolong kita di hari akhirat adalah sedekah. Dalam dalil lain dijelaskan, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas 700 kali lipat. Artinya sebenarnya apa yang kita berikan akan kembali kepada diri kita. Untuk kita juga sedekah yang kita berikan itu. Nah, makanya ada dalil, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada diri kita, kita berbuat jahat kembali pula kepada diri kita. Seorang gadis turun dari becak dan bertanya, berapa ongkosnya kah? Tukang becak menjawab, kah, 20 rupiah. Gadis itu berkata, 20 rupiah. Lalu ia merogoh saku dan berkata, aduh dompetku. Ya ampun, ia cepat-cepat membuat alasan. Kah, sepertinya aku lupa dompetku di rumah. Tukang becak berkata, oh kah, coba periksa lagi. Mungkin ada uang receh. Saya harus ambil penumpang lain juga. Gadis itu menjawab, tidak ada kah. Aku benar-benar tidak bawa receh. Dompetku memang tertinggal di rumah. Baiklah, begini saja. Berikan aku QR kamu, nanti aku bayar online. Tukang becak berkata, kah, kami tukang becak tidak pakai pembayaran online. Gadis itu berkata, kalau begitu kah, lihat bengkel las di sana, aku tinggal di situ. Aku akan cepat pulang ambil uangnya, lalu kembali. Tolong tunggu aku di sini, tukang becak ragu. Tapi kah, gadis itu memotong, oh kak, percayalah, masa aku kabur hanya karena 20 rupiah? Tunggu saja 5 menit, aku pasti kembali. Akhirnya tukang becak berkata, baiklah kak, tapi cepat ya. Gadis itu berkata, oke, lalu pergi. Di jalan ia bergumam, perempuan bodoh, begitu saja percaya. Dia tidak tahu aku tidak akan pernah kembali dengan 20 rupiahnya. Tolol. Sementara itu tukang becak menunggu. Sudah lama sekali, dia belum juga kembali. Padahal katanya cuma 5 menit. Ia mulai bertanya ke orang-orang. Ia mendatangi seorang pemuda dan berkata, Mas, apakah kamu melihat seorang gadis tinggi berpakaian hitam lewat? Pemuda itu menjawab, tidak, saya tidak lihat. Ia bertanya pada pemuda lain, tapi jawabannya sama. Di jalan ia menghentikan seorang pemuda lagi dan berkata, Mas, permisi. Ia menunduk, mengambil dompet dan berkata, apakah ini punyamu? Mungkin jatuh. Pemuda itu mengambil dompetnya dan berkata, terima kasih banyak, saya bahkan tidak sadar sudah menjatuhkannya. Kalau bukan karena kamu, saya bisa kehilangan ribuan. Saya sungguh berterima kasih, tapi kamu terlihat sangat cemas. Ada apa? Tukang becak menjawab, saya tukang becak. Lalu ia menceritakan semuanya. Pemuda itu berkata, jangan khawatir kah, saya anggota klub masyarakat. Saya bisa cari alamat gadis itu untukmu. Ayo ikut saya ke rumah perempuan itu. Setuju? Baik mas. Di rumahnya pemuda itu berkata, silakan masuk, ini adikku. Amrita tukang becak langsung berkata, ya mas, inilah nona yang bilang akan bayar 20 rupiah dan janji kembali dalam 5 menit, tapi menghilang. Pemuda itu terkejut dan marah. Amrita, kamu mengambil uangnya. Aku heran siapa di lingkungan kita yang bisa berbuat sehina itu pada orang miskin. Aku tadi berniat membantu mencari gadis kurang ajar itu. Ternyata adikku sendiri. Amrita berkata, aku minta maaf kak, itu salahku. Sebenarnya aku memang lupa dompet di rumah, makanya tidak bisa bayar. Tapi kak, bagaimana kamu bisa kenal dia? Dan kenapa kamu bawa dia ke rumah? Sang kakak menjawab, aku tidak kenal dia, tapi di jalan dompetku jatuh, dia menemukannya dan mengembalikannya dengan jujur. Itu sebabnya aku ingin menolongnya, tapi kamu sudah memperlakukannya begitu buruk. Sekarang, bagaimana aku bisa menatap wajahnya? Amrita berkata, maaf kak, aku salah. Aku akan ambil uangnya sekarang juga. Tukang becak menahannya. Tidak usah nona, aku tidak mencarimu demi uang. Aku hanya ingin bilang, untuk 20 rupiah, kau sudah kehilangan kehormatanmu. Ingatlah nona, kau tidak akan pernah bahagia dengan mengambil uang dari orang miskin. Kalau mau belajar, belajarlah dari kakakmu. Setidaknya dia jujur. Aku pamit. Kakaknya menghentikan. Tunggu kak, aku tidak akan biarkan kamu pergi tanpa menerima hakmu. Tolong terima uang ini. Dan aku juga ingin minta maaf atas nama adikku. Tukang becak menerima uang itu dan berkata, terima kasih kak.